الهجرة رحلة هادينا. نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي. Saya mengubahnya, yakni Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah itu, dengan kubahan berbentuk puisi atau manzumah yang sangat indah, seraya meniru kitab aslinya dalam upaya memudahkan untuk pemula. Saudaraku sekalian rahimakumullah, insyaallah ada 6 topik yang akan kita bahas dalam kajian mendalam bait ke-13 Nazam Al-Imriti ini. Yang pertama, kita bahas lebih mendalam tentang isim manqus pada lafaz muqtadi. Yang kedua, kita bahas motivasi Al-Imriti dalam membuat nazamnya ini, yakni Ad-Durrah Al-Bahiyah. Yang ketiga, kita bahas peran manzumah secara umum dalam ilmu syar'i. Yang keempat, kita bahas tentang tingkatan penguasaan ilmu nahwu. Yang kelima, kita bahas tentang ketawaduan Al-Imriti. Dan yang terakhir, kita bahas tentang analisis struktur muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imriti dalam nazamnya ini. Hasanan, kita mulai dari yang pertama, yakni kajian mendalam isim manqus. Di kajian sebelumnya, yakni kajian sharaf dan i'rab, saya telah menerangkan bahwa lafaz muqtadi itu sesungguhnya adalah isim fa'il, yang mana posisi sintaksisnya adalah sebagai hal. Karena hal mestinya dia mansub, yakni dibaca muqtadian. Tetapi karena darurat syair, maka dia dibaca muqtadi dengan mensukunkan huruf ya. Ini penjelasan standarnya seperti itu. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam lagi, ternyata ada bahasa Arab fasih, yakni dialeknya Bani Rabi'ah yang ternyata membenarkan cara pembacaan muqtadi seperti ini. Mengapa? Karena Bani Rabi'ah ini mensukun ya pada isim manqus dalam kondisi mansub. Nah, Bani Rabi'ah itu klannya cukup banyak, diantaranya Al-Azad, kemudian Bakr, ada Tamim, ada Bani Al-Harith, ada Hanzalah, ada Bani Amir, ada Azrah, ada Khath'am, ada Aqil, dan lain-lain. Nah, dari sini kita perlu tahu bahwa dialek Arab itu ternyata bervariasi saat mewakafkan isim yang bertanwin. Ya, misalnya ya, saya akan terangkan di sini variasinya itu ringkasnya ada 3. Ya, yang pertama adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur itu semua tanwin itu dalam kondisi rofa dan jar, maka nun tanwinnya dibuang dan huruf terakhir disukun. Ya, jadi kata Muhammadun itu kalau diwaqaf menjadi Muhammad. Kata Muhammadin kalau diwaqaf menjadi Muhammad. Tetapi dalam kondisi nasab, maka nun tanwin wajib berubah menjadi alif. Sehingga Muhammadan kalau diwaqafkan menjadi Muhammada. Nah, ini pendapat jumhur ya, seperti ini. Dalam kondisi rafa' dan jar, nun tanwin dibuang. Tapi dalam kondisi nasab, maka nun tanwin berubah menjadi alif. Variasi yang kedua adalah dialek Rabi'ah. Nah, dialek Rabi'ah ini unik. Uniknya bagaimana? Nun tanwin itu dibuang, lalu huruf terakhir semua disukun. Jadi dalam kondisi apapun, baik rofa, nasab maupun jar, itu semuanya huruf terakhirnya disukun. Jadi Muhammadun diwakafkan menjadi Muhammad. Kemudian Muhammadan diwakafkan menjadi Muhammad. Kemudian Muhammadin diwakafkan menjadi Muhammad. Nah, oleh karena itu muqtadiyan, muqtadiyun, muqtadiyin itu juga sama. Muqtadiyun itu dibaca muqtadi, kemudian muqtadiyan dibaca muqtadi, muqtadiyin dibaca muqtadi. Karena itulah dalam dialek Rabi'ah, lafaz muqtadi dalam bait Al-Imriti ini bisa dibenarkan. Variasi yang ketiga adalah dialek Azad. Ini dialek Azad juga unik juga. Bagaimana itu? Jadi kalau saat
diwaqaf maka nun dibuang lalu dibadali dengan huruf ilat yang senafas. Jadi Muhammadun kalau diwaqafkan menjadi Muhammadu. Muhammadan diwaqafkan menjadi Muhammada. Muhammadin diwaqafkan menjadi Muhammadi. Ya, jadi itu ya. Penambahan wawasan terkait dengan isim manqus ketika dikaitkan dengan dialek-dialek Arab. Hasanan, kita masuk ke topik yang kedua, yakni motivasi Al-Imriti dalam membuat nazam Ad-Durrah Al-Bahiyah. Jadi saat Al-Imriti itu mengatakan nazam tuha nazman badi'an muqtadi dan seterusnya, itu sesungguhnya beliau sudah menerangkan motivasi-motivasi saat beliau membuat nazam. Yang beliau terangkan itu motivasinya adalah pada bait-bait sebelumnya. Nah, dari kajian bait-bait sebelumnya sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya motivasi Al-Imriti saat menazamkan Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah itu ringkasnya ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah beliau membuat nazam Al-Imriti ini karena beliau melihat kaum muslimin itu sudah banyak yang mencukupkan diri dengan kitab-kitab ringkas, kitab-kitab mukhtasar, ya. Itu yang diungkapkan dengan lafaz lam maqtasar jullul wara, ya, alal kalamil mukhtasar. Nah, itu menunjukkan bahwa kaum muslimin di zamannya itu karena sudah merasa berat untuk mengkaji kitab-kitab tebal, pembahasan yang panjang lebar, maka beliau berpikir untuk membuat ringkasan ilmu penting itu dalam bentuk nazam ini. Ini motivasi yang pertama ya. Kemudian motivasi yang kedua adalah karena bahasa Arab itu hukumnya wajib dipelajari oleh kaum muslimin untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi karena untuk melaksanakan kewajiban mengetahui bahasa Arab, menjaga bahasa Arab ini, maka jelas kaum muslimin jadi butuh buku panduan ya untuk memahami dan serta menjaga bahasa Arab tersebut. Motivasi yang ketiga adalah karena mempelajari ilmu nahwu itu harus didahulukan dibandingkan dengan ilmu alat yang lain. Kenapa? Karena pemahaman Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, balaghah dan lain-lain semuanya tergantung ilmu nahwu. Motivasi yang keempat adalah karena kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah adalah kitab nahwu yang paling populer di zamannya, paling baik, paling bermanfaat, yang menghimpun kemudahan bahasa dan kepadatan isi ilmunya. Nah, jadi intinya 4 ini ya yang sebenarnya yang memotivasi beliau untuk membuat nazam ini, sehingga beliau di sini mengatakan nazam tuha nazman badi'an muqtadi bil asli fi taqribihi lil mubtadi. Hasanan, kita bahas ke topik yang ketiga, yakni peran manzumah dalam ilmu syar'i. Jadi setelah kita tahu bahwa Al-Imriti itu memutuskan untuk membuat manzumah bagi kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, akhirnya sekarang kita mungkin bertanya lebih jauh, sebenarnya posisi manzumah dalam ilmu syar'i itu bagaimana? Nah, jawabannya adalah manzumah ini tidak pernah lepas dari ilmu-ilmu syar'i dalam sejarah keilmuan di dunia Islam. Jadi yang buat manzumah untuk ilmu-ilmu serius itu banyak, bukan hanya Al-Imriti. Selain Al-Imriti itu misalnya ada Ibnu Malik, beliau juga membuat manzumah ilmu nahwu yang terkenal dengan nama Alfiyah Ibnu Malik atau Al-Khulasah. Ada lagi dalam kitab dalam topik tajwid dikarang oleh Ibnu Al-Jazari, ya, namanya Matan Al-Jazariyah. Ada juga namanya Al-Manzumah Al-Baiquniyah dan lain-lain. Nah, pembuatan manzumah ini memang dilakukan para ulama untuk membantu para pemula memahami dasar-dasar disiplin ilmu tertentu dalam bentuk yang ringkas. Bukan hanya ringkas, tapi juga mudah dihafal. Secara fakta, puisi itu kan memang lebih mudah dihafal ya daripada prosa. Karena puisi Arab itu memiliki rima-rima dan pola yang khas. Ya, ada wazan-wazan khususnya yang dibahas di ilmu arud, juga rima-rima yang khas yang dibahas dalam ilmu qafiyah. Jadi ilmu arud dan qafiyah itu ilmu yang dipakai untuk menganalisis rima dan pola-pola dalam puisi Arab. Lebih-lebih jika puisi tersebut dibuat dengan pola yang disebut dengan istilah Bahr Rajaz. Ya, Bahr Rajaz ini
jenis pola puisi yang paling mudah untuk dihafalkan. Karena itu, kita dapati para ulama itu kalau membuat manzumah dalam ilmu serius itu suka memakai pola ini, pakai bahar rojaz ini. Nah, bahar rojaz itu bagaimana? Bahar rojaz adalah pola puisi yang memakai wazan mustaf'ilun sebanyak 6 kali. Jadi setiap bait itu nanti polanya begini. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ya, tentu saja nanti akan ada sedikit modifikasi dalam beberapa bagian saat dipakai dalam puisi real, tapi pada prinsipnya yang namanya bahar rojaz itu wazan yang dipakai adalah mustaf'ilun sebanyak 6 kali. Kalau ingin mengkaji ilmu arud dalam puisi Arab itu, salah satu rujukan standar adalah karya Tabrizi, namanya Al-Kafi fi ilmi al-arud wal qawafi. Hasanan. Kita bahas topik yang keempat. Di bait ini Al-Imriti secara implisit mengatakan bahwa nazamnya ini sasarannya adalah untuk pemula. Ya, beliau mengatakan nazamtuha nazman badi'an muqtadi bil asli fi taqribihi lil mubtadi, untuk pemula. Nah, karena itu kita perlu membahas tingkatan-tingkatan penguasaan ilmu. Ringkasnya, tingkatan penguasaan ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah mubtadi, pemula. Yang kedua adalah mutawassit, pertengahan. Dan yang ketiga adalah muntahi, pakar. Apa yang dimaksud dengan pemula? Pemula adalah orang yang baru belajar bidang ilmu tertentu. Jadi masih belum akan sanggup untuk memahami masalah-masalah rumit dalam ilmu nahwu. Cirinya adalah belum bisa melakukan taqrirul masail, yakni belum bisa menjelaskan secara mandiri topik-topik ilmu nahwu. Ya. Jika orang mampu memahami secara detail dan rumit dalam ilmu nahwu, juga bisa menjelaskan konsepnya, tapi masih belum bisa menjelaskan dalil, hujjah, dan syahidnya, maka dia digolongkan mutawassit. Nah, kalau sudah bisa menjelaskan dalilnya, sudah banyak menghafal kaidah-kaidahnya itu, mayoritas sudah dihafal semuanya ya, maka itu disebut dengan muntahi. Kata Ar-Ramli, wal mubtadi huwa alladhi ibtada'a fi dzalika al-ilmi wa lam yasil fihi ila halatin yastaqillu fiha bi taswir masail dzalik. فهو المتوسط وإن استقل بالتصوير واستحضر غالب أحكام ذلك العلم فهو المنتهي. Pemula adalah yang baru memulai belajar ilmu dan belum mencapai level mandiri untuk menggambarkan pembahasan ilmu. Jika sudah bisa menggambarkan atau menguraikan topik-topik ilmu, berarti dia di level pertengahan. Jika sudah bisa mandiri dan menghafal mayoritas ketentuan ilmu, maka dia disebut pakar atau muntahi. Ada di kitab Ghayatul Bayan. Syarahnya Zubat Ibnu Ar-Ruslan. Baik, yang kelima kita bahas tentang ketawaduan Al-Imriti. Al-Imriti mengatakan bahwa nazamnya ini diperuntukkan bagi pemula. Ini sebenarnya adalah bentuk tawadhu. Mengapa? Karena fakta kitab nazam Al-Imriti ini bukan hanya bermanfaat untuk pemula, tetapi juga bermanfaat untuk mutawassit, bahkan muntahi. Mutawassit menggunakannya sebagai tabsirah sehingga lebih tajam lagi memahami ilmu. Muntahi menggunakannya sebagai tazkirah, yakni menyegarkan kembali ilmu yang sudah mereka pahami. Ketawaduan inilah nampaknya yang membuat Allah akhirnya malah mengangkat beliau. Ya, sebagaimana dalam hadis, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, yang keenam, yang terakhir, kita bahas analisis struktur muqaddimah nazam Al-Imriti. Ya, sampai di sini sebenarnya sudah bisa kita analisis ya, bahwa muqaddimah nazam Al-Imriti itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Apa saja itu? Yang pertama adalah pembukaan. Ya, yang kedua adalah penjelasan Al-Imriti dalam membuat nazam, dan yang ketiga adalah penjelasan metode saat membuat nazam sekaligus penutup. Ya. Untuk pembukaan itu isinya tahmid dan sholawat, itu bait 1 sampai ke 5. Alhamdulillahillazi qad waffaqa
للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى ضمير الشان فأعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب. Ya, itu bagian yang pertama ya, ada mengandung tahmid dan sholawat. Di bagian yang kedua itu adalah penjelasan alasan Al-Imriti mengapa membuat nazam ini. Nah, ini beliau terangkan di bait ke-6 sampai 13. Wa ba'du fa'lam annahu lamma iqtasar jullul wara 'ala al-kalam al-mukhtasar wa kana matluban ashadd at-talabi min al-wara hifdzul lisan al-arabi kay yafhamu ma'ani al-Qur'ani was-sunnati ad-daqiqati al-ma'ani والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر بن آج الروم وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي. Ya, itu bagian yang kedua ya. Penjelasan alasan mengapa membuat nazam Al-Imriti yang ringkasnya ada 4 motivasi yang sebagaimana sudah saya jelaskan di pembahasan sebelumnya. Kemudian bagian yang ketiga adalah penjelasan metode saat membuat manzumah ini sekaligus penutup, yakni diakhiri dengan doa oleh beliau. Ini dijelaskan beliau di bait ke-14 hingga 19. وَقَدْ حَذَفْتُ مِنْهُمَا عَنْهُ غِنَى وَزِدْتُهُ فَوَائِدًا بِهَا الْغِنَى مُتَمِّمًا لِغَالِبِ الْأَبْوَابِ فَجَاءَ مِثْلَ الشَّرْحِ لِلْكِتَابِ سُئِلْتُ فِيهِ مِنْ صَدِيقٍ صَادِقٍ يَفْهَمُ قَوْلِي لِاعْتِقَادٍ وَاثِقٍ إِذِ الْفَتَى حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُفِعَ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنْتَفِعْ فنسأل المنان أن يجيرنا من الريا مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة